Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Dan juga gimana kabar akun-akun kalian? Apakah berhasil menterapi akun? Sudah berapa lama kalian menterapi akun kalian dan sudah ada hasilnya atau belum, atau sudah ada perkembangan lebih baik daripada sebelumnya? Tapi semoga aja kalian semua tetap dijaga kesehatannya, tetap keberkahannya. Semoga rezeki apa yang kalian dapat dari manapun itu semoga tetap berkah, mau berapapun orderannya, karena yang penting adalah keberkahannya. Nah, di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya menjadikan akun kita, akun Gojek kita menjadi akun prioritas di salah satu layanan ya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan rekan-rekan yang mungkin masih belum paham juga atau masih dalam kondisi terapi akun, masih anyep akunnya dan pengen menjadikan akunnya menjadi prioritas suatu layanan, contohnya entah prioritas GoFood atau GoSend atau mungkin GoRide. Nah, kalian wajib simak video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, ini adalah bukan bermaksud menggurui kalian semua ya, melainkan ini adalah fakta-fakta yang sudah dibuktikan di lapangan, cara-cara yang bakal gue bahas ini. Karena cara-cara ini gue dapatkan dari beberapa rekan-rekan gue yang sampai saat ini akunnya masih konsisten di dalam 17-25 trip per harinya. Sekali lagi, rezeki itu berbeda-beda. Mungkin ada cara yang bisa dilakukan sama seperti kawan gue, ada juga yang tidak. Tapi kita ini diberikan sama Tuhan itu disuruh ikhtiar gitu kan. Jadi kita berikhtiar ini dengan cara berbagai macam cara. Nah, salah satu cara-caranya bakal gue bahas di video ini yang sudah terbukti di lapangan oleh gua dan rekan-rekan gua sendiri. Ya, semoga aja cara ini bisa kalian tiru dan juga sama penghasilannya, pendapatannya atau orderannya pun sama. Karena sekali lagi tiap akun-akun itu berbeda-beda. Setiap daerah juga berbeda-beda orderannya, cara-caranya, dan juga setiap rezeki orang pasti berbeda-beda juga. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba cara-cara yang memang udah terbukti di lapangan. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, ada baiknya jika kalian nonton video ini yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian ketika 2 hari sekali gua upload video, kalian tidak ketinggalan informasi seputar Gojek. Dan buat kalian semua yang ada Facebook dan TikTok, boleh langsung follow dan ikuti grup Facebook Driver Gojek Indonesia, linknya ada di deskripsi. Dan juga kalau yang punya TikTok juga boleh langsung follow akun gue juga, TikTok di bawah juga linknya, karena di situ gue bakal membahas masalah-masalah di lapangan mengenai Gojek juga. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung bahas gimana caranya menjadikan akun kita prioritas di suatu layanan. Nah, yang pertama kita bakal bahas langsung di akun gimana caranya menjadikan akun prioritas GoRide ya. Sekali lagi, memang akun gue bukan akun GoRide ya, bukan akun prioritas GoRide, tapi memang ada 1-2 yang masuk. Tapi ilmu ini gue dapatkan dari rekan gue seperjuangan, kebetulan dia ngontraknya juga nggak jauh dari tempat gue. Dan sampai saat ini, terakhir gue tanya 7 bulan yang lalu, sampai saat ini masih konsisten di 25 trip, 26, 24, paling sedikit itu 21 trip tiap harinya. Jadi nggak salahnya gue sharing di video ini, siapa tahu ini bermanfaat banget bagi kalian mungkin yang pengen akunnya menjadikan prioritas orderan GoRide. Tapi mungkin rekan-rekan semua harus pada tahu dulu ya, apa keuntungan dan kelebihan menjadi akun GoRide itu. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan, mungkin kan, wah ngeliat enak nih orang nih bawa GoRide kok gacor banget, cepet juga nyelesainnya, jemputnya cepet juga gitu kan. Tapi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Pertama, memang kalau lagi gacor-gacornya akun GoRide itu kalian harus menservis motor-motor kalian itu gitu kan. Habis itu juga kalian memang wajib bersosialisasi dengan customer, karena customer itu selama di perjalanan akan bersama kalian ya. Jadi jangan, kalau kita bawa GoFood, bawa barang kan cuman mungkin 2 menit aja ketemunya, atau mungkin 1 menit, atau mungkin nggak ketemu customer sama sekali, dititipin mungkin barangnya. Tapi kalau membawa GoRide ini benar-benar kita membawa penumpang itu, jadi penumpang itu bersama kita selama sampai di tujuan. Nah, caranya gimana bang kalau mau jadi akun prioritas GoRide seperti kawan abang? Oke, yang pertama ini masalah ngebitnya wajib banget habis subuh keluarnya. Ini wajib banget ya. Kalau masalah kalian tidak mau mengikuti atau mungkin kalian nggak sanggup keluar subuh, ya nggak ada masalah. Tapi ini cara dari jawar-jawar GoRide ya yang ada di area Tangerang ini, seperti itu rata-rata mereka untuk masalah menterapi akun ya. Karena untuk keluar subuh ini sangat penting, karena ada 3 keuntungan ketika kita keluar habis subuh gitu kan, atau mungkin yang muslimnya habis sholat subuh keluar gitu untuk ngebit. Pertama, keuntungannya adalah saingan kalian sama driver ojek online ini, sesama Gojek, saingannya masih 20%. Karena 80% driver ojol ini masih belum ada yang ngebit pada saat jam subuh. Ya, jadi mengurangi saingan kalian di lapangan. Jadi orderannya melimpah, saingannya berkurang. Ini makanya sangat penting sekali.
Yang kedua, keuntungan untuk ular habis subuh ini, orderannya melimpah ya, tapi tergantung daerah masing-masing ya. Untuk daerah gua memang bisa dikategorikan banyak orang yang mungkin kerja berangkat ke stasiun gitu kan, untuk berangkat mungkin ke tempat kerjanya, untuk pulang kerja mungkin ada yang sip-sipan gitu kan, ke terminal. Banyak juga yang itu udah mulai beraktivitas, karena kan kalau mereka mengajar kereta kan untuk berangkat pagi memang harus pagi-pagi banget, jam 6 itu harus mungkin sampai stasiun mungkin kan. Jadi inilah kesempatan kita untuk menterapi dan untuk menjadikan akun kita prioritas go ride. Nah mungkin ada yang nggak sanggup, bang gua mah nggak sanggup, masih subuh dingin gitu kan, atau gimana pun itu. Nah kalian juga bisa ngebit di rumah. Kawan gue juga pernah ngebit di rumah pada saat terapi akun ya. Tapi kalian harus mengenal area sekitar rumah kalian. Apakah area itu banyak mungkin kontrakan perkampungan yang memang notabene-nya banyak orang kontrak, banyak orang yang mau berangkat kerja di pagi hari, di subuh hari. Nah, kalian harus tahu, kalau kalian ngebitnya di rumah, tapi area kalian itu nggak mungkin orderan, mungkin 1-2 doang, ya jangan harap kalian bakal dapat orderan. Tapi lebih bagus lagi untuk keluar, untuk menyebarkan riwayat history di map kalian. Kalian sudah keliling kemana aja, tapi jangan banyak keliling, apalagi kalau akun lagi anyap. Jadi fokuslah di tempat-tempat seperti stasiun gitu kan, tempat-tempat seperti terminal, di perumahan, di perkampungan yang mungkin orang banyak mau berangkat kerja, mau berangkat beraktivitas dan menggunakan jasa Gojek. Nah 3 cara di atas itu yang dilakukan untuk menjadikan akun kalian itu prioritas GoRed. Dan ada juga 3 larangan ketika kalian mau menjadikan akun prioritas GoRed. Yang pertama, kalian jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas, karena customer ada bersama kita sampai kita mengantarnya ke titik lokasi tujuannya. Karena customer ini adalah bisa menjadi pisau bermata dua gitu kan, bisa memberikan kita rezeki dan juga bisa menghancurkan rezeki kita. Contohnya seperti apa? Ketika kita lawan rambu-rambu lalu lintas, entah kecepatan kita melebihi batas maksimal dan lawan arus, terabas lampu merah gitu kan, nyalip sembarangan gitu. Nah ini customer bisa melaporkan kita gitu, karena customer ini yang sedang kita bawa, nyawa dia itu ada di tangan kita istilahnya kan. Nah jadi ketika dia berkomentar, mengasih rating bintang 1 dan menulis komentar bahwa driver melawan arah, itu fatal banget bagi kita. Atau driver menerabas lampu merah, itu fatal banget. Banyak kejadian rekan-rekan gue di komen seperti itu, akunnya sampai suspend dan ada sampai saat ini sampai kena putus mitra gara-gara lawan rambu-rambu lalu lintas. Ya selain bahaya, yang kedua memang membahayakan kita dan si customer yang kita bawa gitu kan, itu sangat membahayakan sekali. Jadi mungkin dari perusahaan Gojek sendiri mungkin ya tidak mau mitranya berbahaya dan tidak mau juga customer berbahaya gitu kan. Jadi untuk hal tersebut perlu hati-hati. Jadi jangan sampai akun kita hilang, diputus mitra cuman gara-gara kita ngelawan arus gitu kan. Karena tanpa kita sadari, gue juga mungkin baru-baru ngojek juga dulu pernah ngalamin ya. Salah satunya mungkin ngelawan arus gara-gara puter baliknya itu mungkin sekitar 200 meter. Tapi dipikir-pikir, kalau gue pikir-pikir, gue puter balik 200 meter jauhnya, terus balik lagi 200 meter, jadi total 400 meter. Itu kalau dihitung-hitung bensin itu nggak bakal habis 1 sendok. Nah, tanpa kita sadari kita menaruhkan nyawa kita dengan melawan bahaya demi bensin kita yang tidak sampai 1 sendok. Itu kan kadang-kadang gue berpikir nggak logik gitu ya. Jadi sayang banget kita mengorbankan nyawa kita untuk yang bensin yang nggak seberapa. Ya lebih baik mending puter balik aja gitu, daripada kita ngelawan arus yang notabene-nya lama, biar irit bensin lah segala macem gitu kan. Yang penting kita selamat aja dan customer selamat dan akun kita aman. Terus juga jangan sampai kebut-kebut ya. Mungkin untuk rekan-rekan driver yang bawa GoSend atau GoFood untuk standar 60 itu kan mungkin belum ngebut banget gitu kan ya. Nah di jalan raya, untuk jalan raya gitu kan. Tapi kalau untuk membawa customer itu sudah sangat ngebut sekali. Mungkin apalagi kalau customer itu tidak biasa ngebut di motor. Karena kan kita bakal dapat notif kalau kecepatan kita tuh di atas 50 tuh pasti dapat notif. Hati-hati kecepatan Anda melampaui batas. Nah itu jangan sampai seperti itu, mungkin kecuali ya mungkin kalau customer memang request. Itu pun kita wajib hati-hati. Pantangan yang ketiga ketika akun kita mau jadi GoRed itu jangan sampai plat nomor berbeda. Yang kedua juga jangan sampai wajah kita berbeda atau akun joki ya. Karena ya gue bukan melarang untuk akun joki untuk ngebit ya. Gue nggak ada masalah, terserah mau ngebit mau nggak. Tapi mungkin kalau akun joki ini lebih waspada lagi terhadap orderan GoRed. Karena kita langsung bertatap wajah dengan si customer. Nah contohnya kenapa gue harus ngomong platnya sama, karena kebanyakan si customer itu kalau nunggu driver ojol pasti ngeliat platnya. Kalau beda mungkin ada beberapa customer yang enjoy aja gitu kan, yang biasa aja. Tapi yang ditakutin kalau customer ini yang nggak punya perasaan ya.
sekedar cuma beda plat aja dia permasalahin, itu bisa membuat akun kita suspend bahkan sampai putus mitra, apalagi sampai beda orang. Mungkin ada yang biasa aja customer, tapi ada yang bisa yang mempermasalahkan. Jadi itu hindari supaya kita di sistem itu semoga kita bisa diprioritaskan untuk menjadi prioritas layanan GoRide. Yang kedua, cara menjadi prioritas akun GoFood. Nah, ini adalah bidang gua sendiri ya, karena gua bertahun-tahun memang bawa GoFood. Waktu corona juga gue memang sempet mix akunnya karena memang orderannya kacau, tahu sendiri ya awal-awal corona gimana kan. Nah, untuk akun GoFood sendiri, untuk masalah ngebitnya, memang kalau gue pribadi, ini ngebitnya memang setuju untuk keluar habis subuh. Nah, tapi apakah ada yang buka Bang Restoy? Nah, itulah tergantung kalian harus mengenal sikon lokasi kalian tempat ngebitnya. Kalau gue sendiri di area gue sendiri di Gading Serpong ya, nah itu ada beberapa resto yang memang 24 jam bukanya. Yang kedua juga ada mungkin resto yang pagi-pagi sudah buka. Contohnya kayak di Pasar Kelapa 2, Pasar Paramon gitu kan. Ada juga yang mungkin di ruko-ruko yang jual nasi kuning, yang jual nasi uduk, habis itu yang jual makanan kue-kue basah untuk sarapan, bakmi, itu udah pada buka semua. Bakmi Medan gitu kan, bakmi apa banyak macam bakmi udah buka semua dari jam 6 tuh udah standby, mereka udah siap menerima orderan untuk orang-orang order GoFood untuk sarapan pagi. Nah, tapi nggak tahu di area kalian seperti apa. Balik lagi, banyak keuntungan ngebit subuh ini. Salah satunya untuk main GoFood ini, kita kalau mau jam on bid 12 jam sampai 14 jam, ketika kita keluar subuh, kita nggak perlu sampai larut malam berada di jalanan. Sampai jam 8 malam pun kita sudah mendapatkan 12 jam ya. Dihitung jam-jam istirahat, jam sholat gitu kan. Tapi kalau kalian keluarnya siang, ya kalau mau mencapai 12 sampai 14 jam kalian harus di jalanan sampai larut malam. Nah, inilah keuntungan keluar subuh. Jadi jangan sampai keluar subuh ini kita lalaikan. Kalau bisa kita keluar gitu loh. Karena disitulah ladang-ladang rezeki kita tuh mulai ditabur gitu kan. Makanya ada pepatah dulu, jangan bangun siang kalau nggak rezekinya dipatok ayam. Itu pepatah kuno, cuman memang seperti itu nyatanya gitu. Makin keluar subuh makin bagus. Tapi untuk kalian yang belum terbiasa keluar subuh ya, mungkin kalian untuk sementara masih jadi penonton, bisa jadi ya, tapi ada juga yang langsung dapat orderan. Nah, kalian jangan kecewa ketika kalian masih jadi penonton, karena orang yang gacor yang kalian lihat di lapangan itu bisa jadi mereka tuh udah kerja keras sebelum kalian untuk mendapatkan orderan kegacoran itu. Jadi kalau kalian masih sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu masih jadi penonton, itu bagi gua sih hal wajar. Gua pernah ngalaminnya. Tapi bukan berarti kita buat putus asa. Kita cari tahu, kita jangan menyerah. Insya Allah pasti ada perubahannya. Walaupun memang nggak langsung gitu kan. Karena kalau kalian nggak biasa keluar subuh, tiba-tiba mau keluar subuh, kalian pertama belum dapat history. Hari-hari kalian tuh masih mungkin siang dapat orderannya. Nah, begitu juga nanti, makanya banyak nih. Contohnya akun-akun yang biasa keluar siang, tiba-tiba pengen ngikutin saran keluar subuh. Nah, pagi-pagi nggak pernah dapat orderan, tapi siang dapat orderannya. Akhirnya dia memutuskan, udahlah gue mending keluar siang aja. Karena kenapa? Karena memang histori mereka masih siang. Belum terbentuk histori orderan pagi itu belum. Itu fakta di lapangan yang gue rasain ya. Nah, makanya kalau yang paling enak tuh kalau udah biasa keluar pagi nih, contohnya kalian biasa keluar pagi nih, udah lumayan ada nih histori kan, 3 orderan, 4 orderan udah dapet ya pagi. Tiba-tiba kalian keluar siang, entah ada paginya ada keperluan, pas kalian ngebit siang pasti dar-der-dor akunnya, dijamin. Karena histori pagi kalian itu yang udah nunggu istilah katanya. Kalau ini menurut penilaian gue ya, yang biasanya mungkin di jam 11 itu mungkin kalian udah 5 orderan contohnya, 5 orderan atau 6 orderan. Tiba-tiba jam 11 kalian baru online, pasti itu dar-der-dor orderannya. Karena jam 11 harusnya kalian udah 5 orderan tapi masih kosong di sistem. Nah, itu insya Allah pasti dar-der-dor. Makanya yang belum biasa keluar pagi jangan heran kalau memang nggak dapat orderan. Tapi kalau kalian mau ada perubahan akunnya, kalian juga wajib kerja keras, kerja pintar, harus capek. Karena yang kalian lihat driver-driver di luar sana ya, yang mempertahankan akun mereka supaya tetap konsisten orderannya sampai 20 trip tetap konsisten, itu mereka pasti kerja keras, berjuang ya. Untuk menggapai itu membutuhkan perjuangan, untuk mempertahankan pun lebih perjuangannya. Jadi kalian jangan ada rasa sirik ngeliat daripada yang gacor, jangan. Karena mereka dibalik semua itu udah ngerasain pahit-pahitnya di lapangan. Jadi kalau akun yang masih anyep tuh memang wajib berjuang, wajib sharing ke rekan-rekan mungkin yang sama gacor, bukan malah dihindarin, diusir atau
buat sirik gitu kan. Jadi kita biar supaya dapat ilmunya. Nah, yang ketiga cara jadi gosen. Nah, sebelum bahas jadi gosen ya, gue pengen tanya ke kalian nih. Gue paling heran sama orderan gosen. Nah, kenapa gue heran? Karena ketika akun kita berada di posisi akun GoFood atau akun GoRed, tiba-tiba dapat orderan gosen. Ini posisi lagi terapi ya, bukan lagi gacor-gacornya. Lagi terapi. Tiba-tiba entah kenapa delaynya langsung lama. Bahkan 5 jam abis dapat gosen itu nggak dapat orderan. Ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Coba tulis di kolom komentar kalian gitu juga nggak? Ya mungkin akun berbeda-beda ya, tapi kalau gue sendiri sama kawan-kawan gue ngerasain gitu. Jadi kalau bisa dibilang gosen ini bisa dibilang menghancurkan performa gitu, bukan menghancurkan deadline orderan gitu ya. Ketika masuk gosen pasti deadline-nya lama banget abis dapat gosen itu. Jadi kadang-kadang kalau dapat gosen posisi lagi terapi akun, ini hati ini dilema gitu, terima atau enggak ya, terima atau enggak. Tapi karena gue prinsip gue dari dulu nggak mau cancel, selagi gue masih bisa bawa gue nggak bakal cancel ya. Terserahlah mau delay apa gimana, rezeki udah ada yang ngatur, yang pokoknya gue bawa selesaikan dengan baik aja. Tapi itu ya. Oke, kita balik lagi gimana cara manjadiin gosennya. Kebanyakan gosen ini main santai. Banyak juga rekan-rekan gue nih akun gosennya cuman kayak 7 trip tapi udah dapat 300-250 ribu. Karena akun gosen ini akun yang nggak bisa ditebak. Ada jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh, jarak dan argonya juga lumayan juga gitu ya. Nah, ini pemain-pemain santai. Cuman memang pasti plus minusnya ada semua lah ya. Entah nggak ada orangnya lah, nggak bisa dihubungin, nunggunya lama gitu kan, barangnya berat, itu banyak semua negatif dan positifnya. Tapi untuk menterapi akun gosen ya, kalau seandainya pagi-pagi kayaknya cuma berapa persen orderan gosen ya. Mungkin kalau ada orang kepepet aja pakai jasa gosen di subuh hari itu kayaknya mungkin ada orang kepepet aja, jarang terjadi gitu kan. Nah, untuk gosen sendiri rekan-rekan gua ya yang biasanya gosen itu rata-rata keluarnya pada jam 8 dan jam 9. Nah, gue bukan menyarankan untuk keluar jam segitu, gue juga bukan melarang gitu kan, tapi inilah yang harus gue sampaikan sesuai fakta di lapangan gitu ya. Jadi mereka untuk akun prioritas gosen ini, ketika menterapi akun untuk menjadi gosen ini, banyakkan mereka yang keluarnya jam-jam bisa dibilang siang gitu ya. Jam 8 sampai jam 9 pagi mereka baru keluar. Karena memang seperti aktifnya gosen tuh di jam-jam segitu. Contohnya orderan di Tokopedia pun ya, Tokopedia pun itu kalau seandainya ada pengiriman gosen instan, pasti itu mulainya dari jam 8 sampai jam 9. Mulai sistem Tokopedia itu mencari driver Gojeknya. Nggak ada namanya jam 7 pagi atau jam 6 pagi udah dapat driver. Karena gue sendiri punya toko online, ketika gue dapat pengiriman pakai gosen, ketika gue klik itu pasti drivernya ntar datangnya jam segitu. Rata-rata dapat drivernya. Karena apalagi kalau someday gitu kan, itu batasnya juga jam 3 sore kalau untuk pemesanan someday. Nah, untuk kalian, untuk yang pengen jadi akun gosen, kalian tuh wajib banget tahu namanya history atau tempat-tempat di mana yang memang banyak orderan gosennya. Apalagi area Jakarta tuh banyak juga. Contohnya mungkin ada ruko-ruko tuh bergerak dalam bidang online gitu kan, banyak membawa barang-barang gitu kan. Nah, memang wajib terapi dulu. Kita nggak bisa kalau langsung ngebentuk akun gosen tuh nggak bisa. Pada masa terapi ini pasti akun akan mengalami namanya orderan to mix. Kita nggak bisa nentuin mau dapat gosen doang, mau dapat ini doang. Ya mungkin kita sekarang bisa nentuinnya dimatin layanannya gitu kan, sekarang kan bisa dimatin. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk delay. Jadi gue saranin dibuka semua aja, tergantung nih akun kita mau apa. Dan kita juga wajib siap. Ketika kita pengen GoFood tapi akun kita maunya GoRed, ya wajib siap. Kalau memang kalian ngojek gini pengen nyari uang ya, kalau memang niat kalian pengen nyari uang di ngojek gini, apapun orderan yang masuk, apapun prioritas yang dikasih ke akun kalian wajib siap. Jadi jangan buat aplikasi itu harus menyesuaikan kita, tapi kita wajib menyesuaikan orderan di aplikasi kita gitu kan. Kalau memang kita pengen dapat uang gitu kan, jangan egois sama aplikasi sendiri gitu, aplikasi GoPartner kita gitu kan, jangan terlalu egois. Aplikasi kita dapat gosen kita nggak mau, akhirnya kita meninggalkan rezeki yang tadinya dikasih ke kita tapi kita nggak nolak gitu kan, itu nggak bagus juga. Nah, mungkin sekian video gua pada kali ini ya, pembahasan tentang cara gimana menjadi akun prioritas layanan tertentu. Dan sekali lagi bukan menggurui, bukan sok tahu, melainkan gua hanya driver biasa yang pengen sharing ke kalian, yang pengen sharing ilmu yang sesuai fakta di lapangan gua dan rekan-rekan gua lakuin dan udah terbukti. Nah,
Mungkin memang beda-beda rezeki, beda-beda cara, beda-beda kota juga beda-beda macam-macam cara. Jadi cara gue ini bukan menjamin kalian untuk mendapatkan 30-40 trip tiap hari, melainkan cara gue ini untuk ikhtiar kalian ya, yang sudah terbukti di rekan-rekan gue dan gue. Jadi nggak ada salahnya kalian coba. Kalau kalian nggak mau coba atau bosen dengan cara-cara yang disampaikan gue atau mungkin youtuber-youtuber lainnya yang sama penjelasannya, ya mungkin kalian tinggalkan saja, nggak usah didengarin. Kalian mungkin cari cara lain sendiri gitu kan. Nah, di video selanjutnya, habis video ini gue upload lagi, di video selanjutnya gue bakal ngupload lagi yang lebih menarik lagi, jurus-jurus jitu tentang masalah dunia projolan khususnya di Gojek ini. Jadi bagi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya ketika gue upload video kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar ojek online. Oke, gue akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.